Permisi, selamat siang semuanya. Di sini kami dari mahasiswa Unisri, Prodi Ilmu Komunikasi. Saya akan menyampaikan sebuah materi terkait komunikasi interpersonal dengan judul materi yaitu bahasa. Sebelum kami menyampaikan materi, izinkan saya memperkenalkan diri ya. Perkenalkan, nama saya Ivan Wahyu Martianto dengan nomor NPM 224102330. Selanjutnya, pengertian bahasa. Bahasa adalah sebagai alat komunikasi sosial yang berupa sistem simbol bunyi yang dihasilkan dari ucapan manusia. Jadi manusia sendiri sebagai makhluk sosial yaitu membutuhkan sarana untuk berinteraksi antara satu dengan orang yang lain atau di seluruh masyarakat. Untuk kepentingan interaksi sosial itu, maka dibutuhkanlah suatu wahana yang disebut juga bahasa. Selanjutnya ada fungsi bahasa. Fungsi bahasa sendiri itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, sebagai alat untuk menyatakan ekspresi diri. Yang kedua, alat komunikasi. Yang ketiga, ada alat mengadakan integrasi dan adaptasi sosial. Yang terakhir, alat mengadakan kontrol sosial. Selanjutnya ada jenis bahasa. Jenis bahasa yang digunakan manusia itu yang pertama, bahasa diam atau silent language. Artinya bahasa dalam salah satu bahasa yang digunakan manusia untuk berinteraksi. Yang kedua ada bahasa tanda atau sign language, yaitu bahasa tanda adalah cara orang yang berkomunikasi dengan menggunakan tanda. Yang ketiga ada bahasa kode atau artinya kode language, yaitu bahasa kode disebut juga dengan bahasa isyarat. Selanjutnya ada ciri bahasa. Yang pertama ada bahasa itu adalah sebuah sistem. Yang kedua, bahasa itu berwujud lambang. Yang ketiga itu bahasa itu berupa bunyi. Yang keempat, bahasa itu bersifat arbitrer atau yang tertentu. Yang kelima, bahasa itu bermakna. Yang keenam itu bahasa itu bersifat konvensional atau bahasa kesepakatan. Yang ketujuh, bahasa itu bersifat unik. Yang terakhir, bahasa itu bersifat universal atau bahasa itu luas. Selanjutnya ada aspek bahasa. Di sini ada 4 aspek bahasa. Yang pertama ada menyimak. Menyimak sendiri merupakan keterampilan berbahasa yang bersifat aktif reseptif. Artinya dalam kegiatan menyimak, seseorang harus mengaktifkan pikirannya untuk dapat mengidentifikasi bunyi-bunyi bahasa, dipahami, lalu ditafsirkan maknanya sehingga tertangkaplah pesan yang disampaikan pembicara. Yang kedua ada berbicara. Berbicara sendiri dinilai dalam tes keterampilan berbicara meliputi lafal, tata bahasa, kosakata, kefasihan, isi pembicaraan, dan pemahaman. Yang ketiga ada membaca. Dari membaca sendiri yaitu keterampilan yang bersifat mekanis dan keterampilan yang bersifat pemahaman. Keterampilan yang bersifat mekanis ini yaitu keterampilan yang berada pada kedudukan yang lebih rendah. Yang terakhir ada menulis. Menulis sendiri merupakan suatu keterampilan berbahasa yang dipergunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung, tidak secara tatap muka dengan orang lain. Menulis sendiri merupakan suatu kegiatan yang produktif dan ekspresif. Terima kasih. Demikian yang saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata baik disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat beraktivitas. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.